Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Miftahul Salsabila dengan NIM 2101085 dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis toksikan atau racun dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc. Baiklah teman-teman, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan kelompok 6, yaitu ada Anissa Aulia Fitriani, Elizabeth Agustin, Vira Mariska, Hazrina Nisa Soraya, Dina Nurmita, saya sendiri Nur Miftahul Salsabila, Muhammad Asrori, Nur Hafifah, dan Saira Abita. Baik, di sini kami akan membahas tentang pengertian toksikologi, toksik, dan toksisitas. Terus ada jenis-jenis toksikan atau racun. Pengertian toksikologi, toksik, dan toksisitas. Nah, apa itu toksikologi? Toksikologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan zat-zat kimia atau racun, tidak hanya berkaitan dengan sifat-sifat zat kimia saja, namun juga mempelajari bagaimana pengaruh zat kimia tersebut di dalam tubuh atau dikenal dengan istilah xenobiotik, yang mana xeno diartikan sebagai asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nurmita dengan NIM 2101075. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari toksisikan dan toksisitas. Apa itu toksisikan? Racun atau toksisikan atau toksik didefinisikan sebagai semua substansi bahan kimia yang menyebabkan efek berbahaya apabila diberikan kepada organisme. Sedangkan toksisitas adalah kemampuan suatu zat dihasilkan di dalam untuk menimbulkan kerusakan pada atau makhluk hidup sebagai hasil metabolisme yang disebut dengan toksin. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Agustin dengan NIM 2101005. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis toksikan atau racun berdasarkan sumbernya. Nah, yang pertama ada sumber alamiah atau buatan, di mana di sini memaksudkan yaitu membedakan racun asli yang berasal dari fauna dan flora dan kontaminasi organisme dengan berbagai racun yang berasal dari bahan baku industri beracun ataupun buangan beracun dan bahan sintetis beracun. Lalu yang kedua adalah berbentuk titik dan area yang biasanya digunakan atau diklasifikasikan sumber seperti biasanya digunakan orang yang berminat untuk melakukan pengendalian. Tentunya di sumber titik lebih mudah dikendalikan daripada sumber area dan bergerak. Lalu yang ketiga adalah sumber domestik, komersial dan industri. Sumber domestik biasanya berasal dari permukiman, kurangnya beracun kecuali bercampur dengan buangan pestisida, obat-obatan dan lain-lainnya. Buangan komersial dapat sangat beragam. Dengan demikian, baiklah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Mariska dengan NIM 2101069. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah jenis toksikan berdasarkan wujudnya, yaitu ada 3 macam. Yang pertama adalah zat padat, cair, dan gas. Gas sendiri adalah jenis toksikan yang paling mudah menyebarnya karena ia menyebar melalui udara. Selanjutnya adalah padatan. Padatan itu adalah jenis toksikan yang berukuran kecil seperti debu, mist, dan fume, yaitu ia bisa menyebar secara luas karena partikelnya sangat kecil. Selanjutnya adalah yang berbentuk cair, yaitu itu biasanya dijumpai dalam bidang pertanian, di mana ia biasa diencerkan terlebih dahulu sehingga penyebaran toksikannya tidak terlalu luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrori, NIM 2101080. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang jenis-jenis toksikan atau beracun berdasarkan kerusakan organ target, di mana yang pertama hepatotoksik atau beracun bagi hepar atau hati. Kemudian yang kedua nefrotoksik atau beracun bagi nefron atau ginjal. Kemudian yang ketiga neurotoksik atau beracun bagi neuron saraf. Kemudian yang keempat hepatotoksik atau beracun bagi darah atau sistem pembentukan sel darah. Kemudian pneumotoksik atau beracun bagi pneumon atau paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya Nur Hafifah akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya yaitu jenis-jenis toksikan berdasarkan kerusakan pada organ target. Nah, ada 5 macam. Yang pertama ada hepatotoksik atau beracun bagi hepar atau hati. Yang kedua ada nefrotoksik, beracun bagi nefron atau ginjal. Yang ketiga ada neurotoksik atau beracun bagi neuron atau saraf. Yang keempat ada hermatotoksik atau beracun bagi darah atau pada sel pembentukan darah. Dan yang terakhir ada pneumotoksik atau beracun pada pneumon atau paru-paru. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Fitriani dengan NIM 2101060 dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai jenis-jenis toksikan berdasarkan sifat fisika dan kimia. Yang pertama, korosif. Korosif adalah sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Yang kedua, radioaktif. Radioaktif adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih besar dari 0,002 mikrocurie per gram. Selanjutnya adalah evaporatif. Evaporatif adalah bahan yang mudah menguap dan biasanya jenis bahan kimia ini mudah terbakar. Selanjutnya, eksplosif. Eksplosif adalah suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar, serta suhu yang tinggi, sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazrina Nisa Soraya dengan NIM 2101071 dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu 5. Jenis-jenis toksikan berdasarkan sifat fisika dan kimia. Yang pertama, bahan kimia beracun yang mudah bereaksi dengan air, asam, udara sehingga dapat meledak, terbakar, dan lainnya. Yang kedua, bahan yang reaktif terhadap air adalah bahan yang apabila bereaksi dengan air akan mengeluarkan panas dan gas, sehingga mudah terbakar. Contohnya adalah alkali dan alkali tanah, garam halida dan anhidrat, oksida, anhidrat, dan sulfuril klorida. Yang ketiga adalah bahan yang reaktif terhadap asam adalah bahan yang apabila bereaksi dengan asam akan mengeluarkan panas dan gas, sehingga mudah terbakar, beracun, dan korosif. Contohnya adalah kalium klorat, kalium perklorat, kalium permanganat, dan asam kromat. Yang keempat, semuanya memerlukan penanganan, transportasi, dan pembuangan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saira Abita Sefeti dengan NIM 2101101 dari kelompok 6. Di sini saya mau melanjutkan materi tentang 6 jenis-jenis toksikan berdasarkan pencemaran atau eksimiotik. A. Pencemaran yang terbentuk dan keluar dari sumber disebut pencemaran primer, dan B. Pencemaran yang sudah bereaksi di lingkungan disebut pencemaran sekunder, dan yang terakhir C. Pencemaran sekunder yang bereaksi menjadi pencemaran tersier. Yang ketujuh, jenis-jenis toksikan atas efek kesehatan. Ada A. Fibrosis, terbentuknya jaringan ikat secara berlebih. B. Granuloma, didapatnya jaringan radang kronis. C. Demam suhu badan melebihi suhu normal. D. Asfiksia, keadaan kekurangan oksigen. Dan E. Alergi, sensitivitas yang berlebihan. F. Kanker, tumor ganas mutan generasi yang berbeda dengan gen induknya. G. Teratogenik, cacat bawaan keracunan.
sistemik keracunan yang menyerang seluruh tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.